Iren Gabriela. Di channel kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi dari cerpen Kambing Hitam karya Cike Wahid. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sosiologi sastra. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos dari Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi atau logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Kemudian sastra dari akar sas atau Sanskerta berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Kesadaran akan kedudukan sosial merupakan hal yang penting dalam prinsip sabar, rukun, dan hormat. Instruksi sosial yang berlangsung harus menyadari dengan siapa interaksi berlangsung. Lalu juga terdapat paham moral yang perlu dimengerti agar dapat beradaptasi dengan masyarakat. Cike Wahid dalam cerpen Kambing Hitam ini membicarakan tentang kehidupan sosial rakyat menengah atas dan sampai menengah ke bawah. Konteks yang diceritakan meliputi kisah seorang anak yang masih muda yang terpaksa harus mencicipi dinginnya lantai penjara akibat kesalahpahaman. Seperti yang terdapat pada cerpen berikut ini. Namanya Niko, umurnya 12 tahun. Ia pernah melawan sekelompok anjing liar yang ada di ladang kosong di tepi hutan. Ia berhasil lolos dengan bekas gigitan yang membuat dua jari tangannya putus. Pada umur 15 tahun, Niko juga pernah dituduh mencuri seekor kambing milik Sultan Kayo, saudagar kaya di Kampung Salam. Ia menyebabkan kebakaran di gudang milik Sultan Kayo, sehingga di umur yang masih muda, ia harus mencicipi dinginnya lantai penjara. Di sini pengarang menggunakan tokoh wanita, yaitu ibunya, namun tidak banyak dalam cerpen pengarang memunculkan tokohnya. Terdapat pada kutipan. Ia muncul kembali di Kampung Salam dan melihat bekas rumah yang ia tempati bersama ibu dan dua adik kecilnya kosong melompong. Tetangganya berkata bahwa si ibu sudah pergi dengan adik-adiknya ke pemukiman yang lain. Dalam cerpen ini juga menggambarkan masalah sosial dan ekonomi yang terkait pada Niko dan ibunya. Dalam cerpen ini terdapat kutipan masalah sosial yang bersangkut paut dengan masalah ekonomi. Terdapat pada kutipan, pulang dari tempat itu, ia duduk termenung. Kedua adiknya pasti dibawa ibu ke ladang kering, menggais-gais rezeki yang mungkin bisa dijadikan makan bekal pulang. Kedua, isi cerpen sebagai cerminan masyarakat. Di dalam cerpen ini menceritakan adanya sebuah kesenjangan antara orang yang berpangkat yang duduk di dalam pemerintahan yang bertindak. Kita tahu bahwa kehidupan yang dirasakan mempengaruhi perilakunya, walaupun dia merupakan orang yang terkenal kaya dan yang menjadi lawan kesenjangan yaitu rakyat miskin. Tampaknya tidak serumit yang kita bayangkan ketika bertemu Sultan Kayo yang dielulukan banyak orang. Orang besar itu memang terkenal kaya, dan yang menjadi pertanyaan Niko sehingga saat ini adalah mengenai hukuman dan ketidakpedulian Sultan Kayo pada pembelaan yang seharusnya Niko dapatkan. Niko mendesak ketika 1 jam ia menunggu di ruangan untuk bertemu Sultan Kayo. Ia diberi minuman 3 botol oleh pelayan. Ia hanya meneguk sebotol air mineral dan tidak menyentuh yang lain.
ia memperhatikan ruangan itu dan laki-laki yang ada di dinding. Niko hampir saja pulang setelah tertidur sejenak dan kesal akan lamanya menunggu. Saat Niko berdiri, pintu terbuka dan Sultan Kayo muncul dengan tersenyum. "Lama menunggu, Niko?" Sultan Kayo menyadari kalau ia dikenal Sultan Kayo, menunduk dan berkata, "Maafkan aku, Pak. Aku bisa menunggu sebab tidak ada yang menungguku di rumah. Aku bisa menunggu sebab ada yang mengganjal di hatiku 2 tahun ini. Aku sudah tahu itu. Bagaimana kau bisa kemari?" Sultan Kayo duduk, membuka satu botol minuman dan meneguknya. "Ini dari pulau, nikmat sekali. Kau belum coba ini?" Sultan Kayo mengalihkan pembicaraan. Bagaimana bisa waktu itu Bapak tidak bertanya siapa yang salah? Kenapa menghukumku seperti itu? Suasana hening seketika. Niko meneguk minumannya kembali. "Aku memang miskin, tidak sekolah dan punya ibu juga 2 orang adik yang harus kubiayai. Aku tidak tahu bagaimana kondisi mereka setelah ini. Apakah Bapak tahu rasanya kehilangan keluarga dan kesempatan mengatakan aku tidak bersalah?" Menatap ke lantai yang dingin, Sultan Kayo mengangguk-angguk. Ia juga mulai membuka lengannya yang sejak tadi berada di dalam kantong jubahnya. "Kalau bukan karena Muktaran, mungkin aku sudah membunuhmu waktu itu. Tapi aku tidak mencurinya, Bapak. Aku bahkan tidak pernah menyentuh kambing-kambing itu. Dan soal kebakaran itu, aku tidak sengaja. Maafkan aku." "Kau pasti sangat lapar. Pelayanku akan memberi hidangan lezat siang ini. Duduk saja. Aku tidak harus menjelaskan apa-apa kepadamu. Kekesalan memang akan selalu ada di dalam hidup, bukan? Dan apa yang kau pelajari di tahanan tentu bisa membantumu berpikir lebih baik." "Aku tidak lapar. Aku tidak mengemis. Aku terbiasa makan apa adanya. Aku hanya ingin kau memberi modal untuk memulai hidupku yang baru." "Oh, begitu." Permintaan yang sama dari hampir seluruh orang. Persis aku salah satunya. Niko berdiri, tapi setelah Sultan Kayo memaafkan dirinya, meski tak membantunya sama sekali, pulang dan memulai hidupnya yang baru. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah Niko mempersunting seorang perempuan baik-baik, ia telah mempunyai belasan pegawai yang akan patuh pada perintahnya. Bertemu Muktaran yang masih setia pada kambing milik Sultan Kayo, Niko mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Muktaran belasan tahun lalu. Meski Muktaran menyangkal hal tersebut dan mengatakan ia tidak pernah menjebak Niko dalam situasi pencurian itu, tak percaya dan bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Bahkan saat 2 adiknya mampu meraih gelar sarjana dan bercerita ini sampai ke tangan pembaca, Niko tetap tidak tahu siapa yang meletakkan kambing bertanda SK itu di belakang pintu. 3. Dampak bagi masyarakat terhadap cerpen pembaca. Cerpen ini menggambarkan kehidupan sosial menjadi padu. Dalam karya sastra, cerpen dengan berbagai konflik yang tidak secara langsung menggambarkan ketegangan, namun konflik yang terjadi seolah-olah bermain di belakang. Maksudnya adalah konflik yang tergambar hanya digambarkan melalui karakter jiwa tokoh yang tidak sepaham dengan tokoh yang lain. Cerpen ini menceritakan kepada pembaca salah satu bentuk kesalahpahaman yang kecil yang berdampak besar sehingga membuat tokoh-tokoh dipenjara.
Dan cerpen ini menceritakan bahwa puasnya rakyat miskin juga manusia biasa yang pasti memiliki gaya hidup yang mengikuti kondisi hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup merupakan gengsi pembaca sebagai objek yang dikenai dalam karya sastra, dapat mengambil pelajaran dari isi yang terkandung dalam karya sastra. Cerpen Tamu mengajarkan kepada kita bahwa hanya kesabaran dalam menghadapi masalah pasti memiliki jalan untuk menyelesaikannya. Untuk menghormati adalah sebuah kebaikan dan merupakan sebuah sikap yang mulia, apalagi menghormati orang yang lebih tua.